Setelah kemeriahan pesta pernikahan mewah itu berlalu, suasana di dalam rumah besar kediaman keluarga Rian terasa sangat hening. Alia berdiri dengan tenang di depan lemari pakaian berukuran besar yang terbuat dari kayu berukir indah. Tangannya dengan sangat cekatan memindahkan beberapa helai pakaian dan kerudung miliknya dari dalam koper ke dalam rak lemari. Setiap gerakan yang ia lakukan terlihat begitu anggun dan teratur. Dari luar ia tampak seperti seorang istri baru yang sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangganya yang baru seumur jagung. Rian, laki-laki yang kini berstatus sebagai suaminya, sebelumnya selalu bersikap sangat manis, penuh dengan perhatian, dan bertutur kata lembut selama masa perkenalan mereka. Ibu Maya, ibu mertuanya, juga tidak pernah absen menampilkan senyum hangat layaknya seorang ibu kandung yang begitu menyayangi putrinya. Namun, Alia menyadari penuh bahwa semua kebaikan yang ditunjukkan oleh suami dan mertuanya itu hanyalah sebuah sandiwara belaka. Benar saja, dugaannya sama sekali tidak meleset. Suara langkah kaki yang berat dan terburu-buru terdengar semakin mendekati pintu kamarnya, memecah kesunyian yang menyelimuti ruangan tersebut. Pintu kayu tebal itu didorong dengan sangat kasar dari luar hingga terbuka lebar dan membentur dinding dengan suara benturan yang sangat keras. Alia menoleh perlahan ke arah sumber suara. Di ambang pintu, berdirilah Rian dan Ibu Maya dengan postur tubuh yang menantang. Wajah mereka berdua tidak lagi memancarkan kehangatan seperti saat mereka berdiri di atas panggung pernikahan. Kini yang terlihat hanyalah raut wajah angkuh, sangat merendahkan, dan penuh dengan kebencian yang tidak ditutupi lagi. Ibu Maya melangkah masuk ke dalam kamar dengan gaya pongah, melipat kedua tangannya di depan dada sambil mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Ia menatap Alia dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan penuh rasa jijik, seolah-olah sedang melihat sesuatu yang sangat kotor. Rian menyusul tepat di belakang ibunya, menyandarkan tubuhnya pada kusen pintu sambil menyunggingkan senyum miring yang sangat meremehkan. Alia menundukkan kepalanya sedikit, sengaja membiarkan mereka merasa berada di atas angin dan berpura-pura tidak mengerti dengan perubahan sikap yang terjadi secara tiba-tiba tersebut. Ia membiarkan tangan kanannya tetap memegang gantungan pakaian. Dia menunggu apa yang akan diucapkan oleh mertua dan suaminya itu. Berhenti melakukan pekerjaan tidak berguna itu, ucap Ibu Maya dengan nada suara tinggi dan memotong keheningan ruangan dengan tajam. Kamu pikir kamu pindah ke rumah mewah di Bandung ini untuk bersantai dan menjadi seorang ratu peliharaan? Jangan pernah bermimpi. Kamu yang harus mengurus seluruh pekerjaan rumah ini dari ujung depan sampai ke belakang. Kamu harus menyapu lantai, mengepel semua ruangan, mencuci semua pakaian kotor kami, dan memasak makanan untuk kami berdua. Tidak boleh ada satu titik debu pun yang tertinggal di lantai rumahku. Alia melebarkan matanya, menampilkan ekspresi terkejut yang sangat meyakinkan seolah-olah dunianya baru saja runtuh. Ia menatap ke arah Rian, memasang wajah memelas, berharap mendapat pembelaan atau setidaknya sedikit penjelasan dari laki-laki yang baru saja mengikat janji suci dengannya itu. Namun, Rian justru tertawa pelan dan menatap Alia dengan pandangan yang jauh lebih merendahkan daripada ibunya. Dengar itu baik-baik apa kata ibu saya, ucap Rian dengan nada dingin yang menusuk tulang. Kamu berada di sini hanya sebagai pajangan dan tenaga gratis. Kamu hanyalah seorang perempuan sebatang kara miskin yang kebetulan saya kasihani agar kamu tidak mati kelaparan di jalanan. Tugasmu sekarang adalah melayani kami seumur hidupmu. Dan ingat satu hal lagi, kamu sama sekali tidak berhak memakan makanan yang sama dengan kami. Kamu hanya boleh memakan sisa makanan kami yang sengaja disisakan di atas meja. Apakah kepalamu yang bodoh itu mengerti? Ibu Maya melangkah lebih dekat ke arah Alia, memangkas jarak di antara mereka hingga sangat dekat. Jari telunjuknya terangkat dan mengarah tepat ke depan wajah Alia. Jangan pernah berani melawan atau membantah kata-kataku. Kamu harus bersujud syukur kami masih mau menampung perempuan sepertimu di rumah sebesar ini. Kalau bukan karena anakku yang terlalu baik hati mau memungutmu, kamu pasti sudah menjadi gelandangan. Jadi, saya mau melihat rumah ini sudah bersih berkilau dan sarapan sudah tersedia rapi di atas meja makan. Jika tidak, kamu akan tahu sendiri apa akibatnya berada di rumah ini. Alia mengepalkan tangannya perlahan di balik punggungnya, menahan segala gejolak amarah yang mendidih di dalam dadanya. Namun, wajahnya tetap menunduk dalam. Ia menarik napas pendek dan putus-putus,
Bersandiwara seolah-olah sedang menahan isak tangis karena ketakutan yang amat sangat. Dengan suara bergetar yang dibuat-buat sedemikian rupa, Alia menjawab pelan. Baik, Ibu. Baik, Mas Rian. Alia akan melakukan semua yang kalian perintahkan tanpa terkecuali. Alia minta maaf kalau kehadiran Alia menyusahkan. Mendengar jawaban yang sangat patuh dan lemah itu, Ibu Maya tersenyum sangat lebar dan puas. Ia merasa sangat berkuasa karena bisa menundukkan menantunya dengan begitu mudah tanpa perlawanan sedikit pun. Ia menepuk pundak Rian dengan bangga dan mengajaknya keluar dari ruangan tersebut. Ayo kita pergi dari sini, Rian. Berada di ruangan yang sama dengan perempuan ini membuat udara terasa kotor dan membuatku sesak napas. Biarkan perempuan rendahan ini merenungi nasib buruknya sendiri. Mereka berdua pun berbalik badan dan melangkah keluar kamar dengan langkah kemenangan. Rian masih menyempatkan diri menoleh sekali lagi untuk melemparkan tatapan mengejek sebelum akhirnya ia menutup pintu kamar tersebut dengan bantingan yang cukup keras, hingga membuat dinding sedikit bergetar. Begitu bunyi klik terdengar dari pintu yang tertutup rapat, suasana di dalam kamar kembali hening. Namun, ada perubahan besar yang terjadi pada sosok di dalam ruangan itu. Postur tubuh Alia yang tadinya membungkuk ketakutan kini perlahan-lahan tegak kembali. Bahunya yang tadi sengaja dibuat gemetar kini membusung penuh dengan rasa percaya diri yang mutlak. Raut wajahnya yang memelas dan menyedihkan lenyap tanpa sisa dalam hitungan detik. Digantikan oleh tatapan mata yang sangat tajam, penuh perhitungan, dan mematikan. Senyum patuh yang tadi menghiasi bibirnya kini berubah menjadi seringai dingin yang menakutkan. Ia berjalan dengan langkah santai dan mantap menuju tempat tidur, lalu mengambil telepon genggamnya yang tergeletak di atas bantal. Jari-jarinya dengan cepat menekan deretan angka, memanggil nomor seseorang yang sangat penting dalam rencana besarnya. Panggilan itu langsung tersambung pada dering kedua. Halo, Nona Alia. Saya mendengarkan. Terdengar suara berat dan tegas dari seberang sana. Itu adalah suara Bagas. Tangan kanan sekaligus pengacara kepercayaan yang mengurus segala urusan hukum dan aset rahasia milik Alia. Bagas, permainan kotor mereka akhirnya benar-benar dimulai. Ucap Alia dengan nada suara yang sangat datar. Tidak ada lagi getaran ketakutan seperti sebelumnya, melainkan penuh dengan tekanan dan kepastian. Mereka baru saja masuk ke kamarku dan menunjukkan wajah asli mereka yang serakah. Mereka menyuruhku menjadi pelayan tanpa bayaran dan memerintahkanku untuk memakan sisa makanan mereka. Persis seperti yang sudah kita perkirakan. Terdengar suara helaan napas pendek dari Bagas di seberang telepon. Mereka benar-benar manusia yang tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Mereka menggali lubang kuburan mereka sendiri. Lalu apa perintah Anda selanjutnya, Nona? Alia berjalan perlahan menuju jendela kamarnya. Menatap tajam ke arah taman belakang rumah yang luas dan gelap. Tangannya bersedekap di depan dada dengan wibawa yang luar biasa. Jalankan rencana utama kita sekarang juga. Tidak perlu ada penundaan dan tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Aku ingin kamu menyelesaikan semua proses pengambil alihan ini secara serentak. Pastikan semua dokumen legal penagihan sudah ditandatangani dan disahkan oleh pihak berwenang. Keluarga sombong itu pikir mereka memegang kendali penuh, karena memiliki perusahaan besar dan menempati rumah mewah ini. Padahal mereka sama sekali tidak sadar bahwa seluruh kekayaan yang mereka pamerkan selama ini hanyalah fata morgana yang dibangun dari tumpukan hutang busuk. Akuisisi seluruh hutang 50 miliar rupiah milik keluarga mereka tanpa sisa. Baik, Nona. Tim hukum kita sudah menyiapkan segalanya tanpa terendus sedikit pun. Tanda tangan pengalihan hak piutang dari lembaga keuangan akan selesai dalam waktu singkat. Setelah dokumen itu ditandatangani, otomatis seluruh aset yang mereka jadikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman, termasuk rumah yang Nona tempati sekarang, gedung perusahaan mereka di pusat kota Bandung, dan semua kendaraan bermotor milik mereka akan jatuh secara sah ke tangan Anda sebagai pemilik piutang yang baru. Sangat sempurna, jawab Alia. Seringai dingin di wajahnya semakin mengembang membayangkan kehancuran orang-orang yang merendahkannya. Lalu siapkan semua berkas penyitaan itu. Datanglah ke rumah ini. Bawa serta tim pengamanan yang cukup banyak untuk mengepung rumah ini. Aku ingin menghancurkan kesombongan dan harga diri mereka.
Tepat di saat mereka mengharapkan aku berlutut membersihkan lantai rumah ini. Saya mengerti sepenuhnya. Mereka berdua akan terbangun bukan sebagai pemilik rumah dan pengusaha kaya, melainkan sebagai tamu yang tidak diundang dan gelandangan di rumah Anda sendiri. Apakah ada hal lain yang perlu saya siapkan untuk eksekusi ini? Tanya Bagas memastikan agar tidak ada satupun celah yang terlewat. Cukup itu saja, Bagas. Jawab Alia pelan namun tegas. Biarkan mereka menikmati kenyamanan terakhir mereka sebagai orang kaya raya. Kehidupan nyaman yang mereka kenal selama ini akan hancur lebur berkeping-keping tak tersisa. Aku akan pastikan mereka membayar setiap penderitaan yang mereka tabur secara tunai tanpa keringanan sedikit pun. Selamat bekerja. Siap. Nona. Saya akan segera mengurus semuanya dan memastikan tidak ada kesalahan. Selamat istirahat. Tutup Bagas. Dan panggilan pun terputus. Alia menurunkan telepon genggamnya dan meletakkannya kembali di atas meja rias. Ia kembali menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita berhijab yang menatap balik dari dalam cermin itu bukanlah perempuan lemah yang bisa ditindas dan diinjak-injak begitu saja. Ia adalah badai diam yang siap menyapu bersih kejahatan keluarga suaminya. Alia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk. Pikirannya sangat jernih dan hatinya luar biasa tenang. Ia memejamkan mata, menantikan momen yang akan menjadi awal dari pembalasan dendamnya. Ia telah merencanakan segalanya dengan sangat rapi dan teliti, menyusup masuk ke dalam keluarga pembunuh ini dengan membuang seluruh atribut kekayaannya, berpura-pura menjadi yatim piatu miskin agar Rian dan Ibu Maya masuk ke dalam perangkapnya. Kini mangsanya sudah benar-benar masuk ke dalam kandang tanpa menyadari bahwa pintunya telah terkunci rapat dari luar dan kunci itu dipegang oleh Alia. Ia tersenyum puas sebelum akhirnya terlelap, membiarkan waktu berjalan menuju momen yang akan mengubah nasib semua penghuni rumah tersebut selamanya. Suasana rumah besar tersebut diterangi oleh cahaya yang menembus celah-celah gorden jendela dan menerangi perabotan mahal di dalamnya. Namun suasana tersebut sama sekali tidak membawa kedamaian bagi penghuni aslinya. Di lantai 2 bangunan utama, suara pintu kamar terbuka dengan sangat kasar memecah keheningan. Rian melangkah keluar dari kamarnya sambil menggaruk kepalanya yang berantakan. Wajahnya ditekuk kesal dan napasnya berembus kasar. Ia berjalan menuruni tangga menuju ruang makan yang terletak di lantai bawah dengan langkah kaki yang dihentakkan sengaja agar terdengar keras. Perutnya sudah keroncongan menuntut untuk diisi dengan sarapan mewah seperti kebiasaannya. Namun saat langkah kakinya tiba di batas ruang makan, matanya melebar marah melihat pemandangan di depannya. Meja makan besar berbahan batu pualam itu kosong melompong. Tidak ada piring, tidak ada gelas, apalagi hidangan sarapan hangat yang selalu tersedia. Lebih parahnya lagi, lantai ruangan tersebut juga masih terlihat kotor dengan sedikit debu dan jejak sepatu dari acara pesta yang belum dibersihkan sama sekali. Dari arah tangga belakang, Ibu Maya turun dengan langkah tergesa-gesa dan wajah yang jauh lebih murka daripada anak laki-lakinya. Ia mengenakan pakaian tidur mewahnya sambil berkacak pinggang. Matanya menyapu seluruh ruangan lantai bawah yang sama sekali belum tersentuh gagang sapu maupun kain pembersih lantai. Kesombongannya langsung tersulut seketika melihat perintah mutlaknya diabaikan begitu saja. "Rian, mana istri tidak berguna itu?" teriak Ibu Maya dengan suara melengking tinggi yang menggema memantul di seluruh penjuru dinding rumah. Rumah masih seperti kapal pecah dan meja makan kosong melompong. Apa dia tuli dan tidak mendengar perintahku? Berani-beraninya dia menantangku di rumahku sendiri. Rian mendengus dengan sangat kasar. Tangannya mengepal kuat menahan emosi yang siap meledak. "Aku juga tidak tahu, Ibu. Beraninya perempuan rendahan itu mengabaikan perintah kita. Pasti dia masih tidur nyenyak di kamarnya sambil bermalas-malasan. Ayo kita datangi kamarnya sekarang juga dan beri dia pelajaran fisik agar dia sadar diri di mana posisinya di rumah ini." Ibu dan anak itu berjalan berdampingan dengan cepat dan penuh amarah yang meluap-luap menuju kamar Alia yang berada di lorong sebelah barat lantai 1. Sepanjang langkah, Ibu Maya terus mengomel memaki-maki Alia dengan berbagai sebutan merendahkan yang sangat menyakitkan telinga. Mereka berdua merasa sangat berhak dan memiliki kuasa penuh untuk melakukan hal tersebut karena menganggap Alia tidak memiliki keluarga atau siapapun untuk melindunginya. Setibanya di depan pintu kamar Alia, Rian tidak repot-repot mengetuk pintu kayu tersebut.
Ia langsung mengangkat kaki kanannya dan menendang pintu itu dengan kekuatan penuh, hingga terbuka lebar dan membentur dinding dengan suara debuman keras. "Alia, bangun kamu, perempuan pemalas!" Teriak Rian menggelegar saat pintu itu terbuka. Namun, teriakan Rian mendadak terhenti di kerongkongannya. Ibu Maya yang hendak menyambung makian kasar pun seketika menutup rapat mulutnya. Pemandangan di dalam kamar itu sungguh di luar dugaan dan jangkauan pikiran mereka berdua. Mereka sangat berharap melihat Alia sedang meringkuk ketakutan di atas kasur atau sedang menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya yang malang. Akan tetapi, yang tersaji di depan mata mereka justru sebaliknya. Alia sedang duduk dengan sangat santai, tenang, dan anggun di sebuah kursi empuk dekat jendela yang terbuka. Ia sudah berpakaian sangat rapi dan mengenakan kerudungnya dengan lilitan yang sempurna. Di hadapannya terdapat sebuah meja kecil berisi teh dan cangkir porselen yang memancarkan uap hangat. Alia sedang menyesap teh tersebut secara perlahan-lahan, sementara tangannya yang lain memegang dan membaca sebuah dokumen tebal berisi lembaran-lembaran kertas legal. Wajahnya sangat tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh gebrakan pintu dan teriakan murka dari suaminya. Melihat sikap Alia yang begitu santai dan tidak peduli, darah Rian langsung mendidih hingga ke ubun-ubun. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak dan diremehkan di dalam rumahnya sendiri. Rian melangkah maju dengan cepat mendekati meja kecil tersebut. "Apa-apaan kelakuanmu ini, Alia? Kamu pikir ini tempat penginapan tempat kamu bisa bersantai? Mana sarapan kami? Kenapa lantai rumah masih kotor dan berantakan? Kamu sengaja melawan perintah kami, ya? Kamu mau saya tendang dan usir dari rumah ini sekarang juga tanpa membawa uang sepeser pun." Ibu Maya ikut menimpali dari ambang pintu dengan wajah merah padam. "Dasar perempuan miskin yang tidak tahu diuntung. Cepat letakkan cangkir minuman itu. Ambil sapu di belakang dan bersihkan seluruh sudut rumah ini sekarang juga tanpa bantahan. Setelah itu pergi ke dapur dan masak untuk kami berdua. Kalau kamu berani membantah satu patah kata saja, saya akan pastikan hidupmu hancur berantakan hari ini juga." Alia meletakkan cangkir tehnya dengan gerakan yang sangat perlahan dan terukur ke atas tatakan porselen. Bunyi dentingan pelan cangkir tersebut terdengar sangat jelas di tengah keheningan yang tegang dan mematikan itu. Ia melipat dokumen tebal di tangannya dengan rapi dan meletakkannya di atas pangkuan. Kemudian Alia perlahan-lahan mengangkat wajahnya menatap lurus ke arah mata Rian dan Ibu Maya secara bergantian dengan tatapan yang sulit diartikan. Tidak ada lagi ketakutan di matanya. Tidak ada lagi kepatuhan buta. Yang ada hanyalah sorot mata yang sangat tajam, dingin, dan siap merobek seluruh arogansi mereka hingga tak bersisa. Alia tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang membuat bulu kuduk Rian entah mengapa tiba-tiba meremang dan memunculkan perasaan tidak enak di dalam dadanya. Alia membuka mulutnya. Suaranya terdengar sangat tenang, pelan, namun mampu memotong tajam setiap amarah yang ada di ruangan itu. "Maaf, aku tidak sudi melayani gembel, apalagi gembel yang rumah, perusahaan, dan seluruh aset kekayaannya baru saja resmi berstatus milik lembaga keuangan. Karena seluruh tumpukan hutang 50 miliar kalian sudah kuakuisisi sepenuhnya." Keheningan yang mencekam dan sangat pekat langsung menyelimuti seluruh ruangan itu seketika. Kalimat yang baru saja keluar dari mulut Alia terasa seperti sambaran petir di siang bolong bagi Rian dan Ibu Maya. Rian mengerutkan dahi, mencoba mencerna rentetan kata-kata aneh yang baru saja didengarnya. Ia merasa ucapan istrinya itu hanyalah omong kosong belaka dari orang yang sudah kehilangan akal. "Apa maksudmu bicara melantur dan mengarang cerita seperti itu?" bentak Rian mencoba menutupi rasa gugup yang mendadak muncul di perutnya. "Kamu jangan mengarang cerita konyol. Gembel katamu? Aku ini pengusaha sukses, pemilik perusahaan besar, dan ini adalah rumah pribadiku. Kamu pasti sudah gila karena terlalu ketakutan menghadapi ancaman kami." Alia sama sekali tidak terpengaruh oleh bentakan itu. Ia hanya menaikkan sebelah alisnya dengan gaya yang sangat santai dan elegan. "Mengarang cerita? Kalau kamu merasa aku berbohong, coba periksa telepon genggammu sekarang juga, Mas Rian. Pastikan kamu membaca dengan teliti setiap pesan yang masuk dari pihak penagih." Mendengar nada bicara Alia yang sangat yakin dan penuh percaya diri, tangan Rian mendadak berkeringat dingin. Dengan gerakan terburu-buru dan gemetar,
Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan telepon genggam miliknya. Begitu layar perangkat tersebut menyala, mata Rian langsung tertuju pada puluhan deretan pemberitahuan yang masuk secara bersamaan dari berbagai lembaga tempat ia meminjam uang. Pesan-pesan elektronik itu berisi informasi resmi dan mendesak bahwa seluruh fasilitas kredit perusahaannya telah dibekukan secara sepihak. Tidak hanya itu, ada beberapa pesan dari pengacara perusahaannya sendiri yang menyatakan bahwa pihak pemberi pinjaman yang baru telah mengeksekusi hak sita atas semua aset perusahaan, rekening pribadi, hingga rumah mewah yang mereka pijak saat ini juga. Semuanya terjadi dalam waktu singkat dan semuanya mengikat sah secara hukum yang berlaku. Rian membaca pesan-pesan itu berulang-ulang, membelalakan matanya, berharap ia hanya salah membaca atau sistem sedang mengalami gangguan. Namun, deretan angka hutang dan surat penyitaan itu terpampang begitu nyata. Tangannya mulai gemetar hebat hingga perangkat komunikasi itu hampir terlepas dan jatuh ke lantai. Wajahnya yang tadinya memerah karena amarah, kini berubah pucat pasi, sedingin dan sepucat mayat hidup. Rian, ada apa denganmu? Kenapa diam saja dan gemetar seperti itu? Apa yang perempuan gila ini katakan sama sekali tidak benar, kan? Tanya Ibu Maya dengan nada suara yang mulai bergetar karena panik melihat reaksi putranya. Ia melangkah mendekati anaknya dan mencoba melihat layar telepon genggam tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Namun, Rian tidak bisa menjawab pertanyaan ibunya. Mulutnya terasa sangat kaku seolah-olah dikunci rapat. Ia menatap Alia dengan pandangan kosong, hancur, dan penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin hutang sebanyak itu? Siapa kamu sebenarnya? Gumam Rian dengan suara yang sangat pelan, serak, dan bergetar menahan tangis kehancuran. Aku adalah pemilik sah dari setiap jengkal lantai yang kalian injak sekarang, jawab Alia dengan suara tegas yang tidak terbantahkan. Ia berdiri perlahan dari kursinya, merapikan bajunya dengan tenang dan penuh wibawa. Kalian pikir kalian bebas menindas dan menginjak-injak orang lain karena kalian kaya? Kekayaan yang kalian banggakan itu hanyalah ilusi semata yang dibangun di atas tumpukan hutang yang tak mampu kalian lunasi. Dan aku telah membeli semua hutang itu. Jadi pertanyaannya sekarang, siapa yang sebenarnya sedang menumpang di rumah ini? Siapa? Ibu Maya yang sudah kehilangan kesabaran merebut paksa telepon genggam dari tangan Rian. Matanya membelalak sangat lebar saat membaca dengan saksama pesan-pesan penyitaan aset yang tertera di layar. Baris demi baris kalimat hukum ia baca dengan napas yang semakin memburu dan tersengal-sengal. Kesombongannya yang selama ini menjulang setinggi langit seketika runtuh menghantam bumi berkeping-keping. Kenyataan pahit bahwa ia kini tidak memiliki apa-apa lagi, jatuh miskin, dan bahkan terjerat hutang puluhan miliar rupiah membuat akal sehatnya menolak keras untuk percaya. Dadanya tiba-tiba terasa sangat sesak seolah-olah ditindih batu besar. Ia memegangi dadanya dengan kedua tangan sambil terengah-engah mencari pasokan udara. Tidak, ini tidak mungkin terjadi padaku. Rumah kesayanganku, semua uangku, perusahaanku. Ratap Ibu Maya dengan suara serak yang memilukan. Air mata mulai menetes deras dari sudut matanya, melunturkan seluruh keangkuhannya. Kepanikannya memuncak hingga ia tidak bisa mengatur napasnya sendiri. Ia menangis histeris, menjerit-jerit meratapi nasib semua hartanya yang lenyap dalam sekejap mata. Tubuhnya mulai terhuyung ke belakang karena kehilangan keseimbangan. Rian mencoba menahan tubuh ibunya agar tidak terjatuh. Namun, lutut Ibu Maya sudah lebih dulu lemas tak bertulang. Pandangannya menjadi gelap gulita. Dan sedetik kemudian tubuh renta penuh keserakahan itu ambruk ke lantai. Jatuh pingsan tak sadarkan diri di pangkuan anak laki-lakinya. Ibu! Ibu bangun! Tolong buka matamu! Teriak Rian sangat panik. Menepuk-nepuk pipi ibunya yang sama sekali tidak bergeming. Ia menatap Alia dengan tatapan marah yang bercampur baur dengan ketakutan luar biasa. Apa yang sudah kamu lakukan pada ibuku? Alia? Kamu benar-benar iblis. Alia memandang pemandangan menyedihkan di bawahnya itu dengan tatapan mata yang sangat dingin, tanpa ada belas kasihan sedikit pun yang tersisa di hatinya. Aku sama sekali tidak menyentuh ibumu barang seujung jari pun. Keserakahan kalian sendirilah yang akhirnya mencekik leher kalian sendiri. Tepat pada saat Rian kebingungan dan menangis mencari bantuan untuk ibunya yang tak sadarkan diri,
Suara bel rumah berbunyi dengan sangat keras, melengking, dan panjang. Bunyi bel yang memekakan telinga itu langsung disusul dengan gedoran keras di pintu utama bagian depan yang menggema menakutkan hingga ke lantai atas. Suara gedoran itu terdengar sangat menuntut, tidak sabar, dan mengancam. Seolah-olah ada sepasukan orang di luar sana yang siap mendobrak paksa masuk jika pintu tidak segera dibuka. Rian membeku di tempatnya bersimpuh. Jantungnya berdebar sangat kencang seakan-akan ingin melompat keluar dari dadanya. Ia menelan ludah dengan susah payah. Ketakutan setengah mati membayangkan siapa tamu tidak diundang yang datang tepat di tengah kehancuran hidupnya. Suara gedoran di pintu depan semakin menjadi-jadi membuat Rian yang masih bersimpuh di samping ibunya gemetar ketakutan. Ia menatap Alia yang masih berdiri dengan tenang tanpa ekspresi. Dengan langkah gontai dan kaki yang terasa sangat berat, Rian meninggalkan ibunya yang masih pingsan di lantai kamar untuk menuju pintu utama. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menuju tiang gantungan. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Saat ia membuka pintu kayu besar itu, pandangannya langsung tertumbuk pada sekelompok pria berbadan tegap dengan pakaian rapi yang berdiri tegak di teras rumahnya. Di barisan paling depan berdiri seorang pria parubaya dengan tas jinjing kulit yang terlihat sangat profesional. Pria itu adalah Bagas, pengacara yang sudah mengurus segala keperluan hukum Alia. Di belakang Bagas tampak sekitar 10 orang pengawal dengan wajah dingin yang seolah siap melakukan apa saja jika ada perlawanan. "Selamat pagi, Saudara Rian," ucap Bagas dengan nada suara yang sangat formal namun terasa sangat mengancam. "Saya Bagas, kuasa hukum dari pemilik baru rumah dan seluruh aset yang selama ini Anda tempati. Kami datang ke sini untuk melakukan serah terima fisik dan memastikan pengosongan aset atau peralihan status penghuni secara resmi sesuai dengan hukum yang berlaku." Rian menelan ludah dengan susah payah. Tenggorokannya terasa sangat kering hingga ia sulit untuk mengeluarkan suara. "Apa maksud Anda? Ini rumah saya. Saya masih memegang sertifikatnya," teriak Rian dengan sisa-sisa keberaniannya yang sudah hampir habis. Bagas hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah map tebal dari dalam tasnya. Ia membuka lembaran-lembaran dokumen yang memiliki stempel resmi negara dan tanda tangan yang sangat sah. "Sertifikat yang Anda maksud sudah tidak berlaku lagi sebagai bukti kepemilikan tunggal, karena telah dijadikan jaminan hutang yang gagal bayar. Seluruh hutang Anda telah dialihkan kepada klien kami. Dan ini yang paling penting." Bagas menyodorkan sebuah dokumen yang membuat mata Rian melotot tajam. "Ini adalah perjanjian pranikah yang Anda tanda tangani sebelum pernikahan dengan Nona Alia dilaksanakan." Rian menyambar dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia membaca baris demi baris dengan cepat. Matanya terpaku pada sebuah pasal yang menyatakan bahwa jika terjadi kegagalan pembayaran hutang perusahaan, maka seluruh aset pribadi Rian akan secara otomatis menjadi milik pasangannya sebagai bentuk kompensasi jaminan. Rian teringat saat itu ia menandatangani tumpukan kertas tersebut tanpa membaca isinya karena terlalu sombong dan menganggap Alia hanya perempuan yatim piatu miskin yang tidak akan mungkin mengerti soal hukum. Ia merasa dijebak dengan sangat rapi. Kalian menjebakku," teriak Rian sambil merobek kertas di tangannya. Namun Bagas hanya berdiri diam. "Silakan robek sesuka Anda. Itu hanya salinan. Dokumen aslinya tersimpan sangat aman di kantor notaris kami," ucap Bagas dengan tenang. "Sekarang klien kami ingin menemui Anda, Nona Alia. Silakan." Alia muncul dari balik lorong dengan langkah yang sangat anggun. Ia berdiri di samping Bagas, menatap Rian yang kini terlihat sangat hancur dan berantakan. Para pengawal segera masuk ke dalam rumah dan berdiri di setiap sudut ruangan, menciptakan suasana yang sangat mencekam bagi Rian. Ibu Maya yang baru saja tersadar dari pingsannya merangkak keluar kamar dengan rambut acak-acakan. Ia melihat rumahnya sudah dipenuhi oleh orang-orang asing yang terlihat sangat berkuasa. "Apa yang terjadi, Rian? Siapa mereka ini? Usir mereka dari rumah kita," teriak Ibu Maya dengan suara serak. Alia melangkah maju ke depan mertuanya. "Ibu Maya, tidak ada lagi rumah kita. Yang ada hanyalah rumahku. Kalian berdua adalah penghuni tanpa izin yang seharusnya sudah ditendang keluar ke jalanan. Semua perhiasan, pakaian mahal, dan kendaraan kalian sudah menjadi milikku untuk menutupi kerugian hutang-hutang kalian yang sangat besar itu."
Ibu Maya kembali menangis histeris. Ia mencoba memegang kaki Alia, namun langsung dihalangi oleh salah satu pengawal. Alia, tolong jangan lakukan ini. Kami ini keluargamu. Ibu mohon ampuni kami. Ratapnya dengan sangat memilukan. Alia menatap mereka berdua dengan pandangan yang sangat dingin tanpa ada sedikit pun rasa iba yang tersisa. Keluarga? Keluarga mana yang menyuruh menantunya memakan sisa makanan? Keluarga mana yang merendahkan istrinya sendiri menjadi pelayan tepat setelah hari pernikahan? Kalian sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Dan sekarang aku akan menunjukkan siapa aku. Alia diam sejenak membiarkan keheningan itu menambah rasa takut di hati Rian dan ibunya. Aku memberikan kalian dua pilihan yang sangat sederhana. Pilihan pertama, Bagas akan melaporkan kalian atas dugaan penipuan dokumen bisnis dan penggelapan dana yang sudah aku siapkan buktinya secara lengkap. Jika ini dilakukan, kalian berdua akan masuk penjara dan menghabiskan sisa hidup kalian di balik jeruji besi yang dingin. Rian bergidik ngeri mendengar kata penjara. Ia tahu betul berapa banyak kecurangan yang ia lakukan di perusahaannya selama ini. Lalu apa pilihan kedua? Tanyanya dengan suara lirih. Pilihan kedua. Alia tersenyum sangat tipis. Kalian tetap tinggal di rumah ini, namun status kalian berubah total. Kalian akan membayar hutang kalian dengan bekerja sebagai pelayan di rumah ini. Kalian akan melakukan semua pekerjaan yang kalian perintahkan kepadaku. Membersihkan rumah, mencuci baju, dan tentu saja kalian hanya akan makan sisa makanan yang aku tinggalkan di meja. Aku ingin kalian merasakan setiap detik penghinaan yang kalian rencanakan untukku. Rian dan Ibu Maya terdiam membeku. Pilihan itu sangatlah berat. Menjadi pelayan di rumah yang dulunya milik mereka sendiri, di depan orang-orang yang dulu mereka rendahkan adalah penghinaan yang sangat luar biasa bagi harga diri mereka yang setinggi langit. Namun, bayangan penjara yang gelap dan menyeramkan jauh lebih menakutkan bagi mereka. Ibu Maya menatap Rian dengan tatapan penuh keputusasaan, berharap ada keajaiban. Namun, Rian hanya bisa menunduk dalam. Kami pilih yang kedua, ucap Rian dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Air mata penyesalan mulai jatuh di pipinya. Namun itu sudah sangat terlambat. Keputusan yang sangat bijaksana, kata Alia. Ia berbalik arah menuju ruang tengah. Bagas, berikan mereka pakaian kerja yang sudah disiapkan. Pastikan mereka mulai bekerja sekarang juga. Lantai di ruang tamu ini terlihat masih sangat kotor. Aku ingin mereka membersihkannya dengan tangan mereka sendiri tanpa menggunakan alat bantu mesin. Bagas memberikan isyarat kepada bawahannya untuk menyerahkan dua pasang seragam kerja pelayan yang sederhana kepada Rian dan Ibu Maya. Mereka menerima pakaian itu dengan tangan gemetar. Kehidupan mewah mereka berakhir, berganti dengan kehidupan penuh kehinaan di bawah perintah wanita yang baru saja mereka injak harganya. Alia duduk di kursi utama ruang tamu, menyaksikan suami dan mertuanya mulai berlutut di lantai untuk menggosok ubin dengan kain lap. Sebuah pemandangan yang sangat memuaskan bagi hatinya yang sudah lama menyimpan luka. Kehidupan di dalam rumah besar itu kini berubah menjadi neraka dunia bagi Rian dan Ibu Maya. Mereka berdua sudah harus bangun untuk memulai pekerjaan berat yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rian yang biasanya bangun siang dan segera memesan kopi hangat kini harus menggosok lantai teras yang sangat luas dengan hanya menggunakan sikat kecil dan air sabun. Tangannya yang halus kini mulai memerah dan melepuh akibat gesekan keras dengan lantai semen dan ubin. Setiap kali ia mencoba beristirahat sejenak, pengawal yang ditempatkan Alia akan segera menegurnya dengan suara yang sangat keras dan tegas, memaksanya untuk kembali bekerja tanpa henti. Di bagian dalam rumah, Ibu Maya bernasib sama buruknya. Wanita yang biasanya menghabiskan waktu untuk arisan dan pamer harta itu kini harus berkutat di ruang cuci. Ia harus mencuci tumpukan kain spray dan pakaian-pakaian milik Alia dengan tangan. Kuku-kukunya yang dulu dirawat dengan sangat mahal kini mulai rusak dan pecah. Air mata tidak pernah berhenti mengalir dari matanya setiap kali ia mengingat bagaimana dulunya ia memerintah orang lain dengan semena-mena. Sekarang ia sendiri yang merasakan betapa lelah dan terhinanya menjadi seorang pelayan yang tidak dihargai. Alia duduk di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat dan segar. Bau masakan yang sangat harum memenuhi ruangan membuat perut Rian dan Ibu Maya bergejolak hebat karena rasa lapar yang sangat menyiksa.
Mereka berdua berdiri dengan kepala menunduk di sudut ruang makan, menunggu sisa makanan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Alia makan dengan sangat tenang, menikmati setiap suapannya sambil membaca laporan keuangan perusahaannya yang kini semakin berkembang pesat. Ia sama sekali tidak menatap ke arah suami dan mertuanya, seolah-olah mereka hanyalah benda mati yang tidak penting. Setelah selesai makan, Alia meninggalkan sebagian nasi dan lauk yang sudah berantakan di atas piringnya. Ia berdiri dan mengelap mulutnya dengan kain bersih. Kalian boleh makan sekarang. Bersihkan meja ini setelah kalian selesai. Aku tidak ingin melihat ada sisa makanan yang terbuang karena itu akan menjadi jatah makan kalian nanti juga. Ucap Alia sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan. Rian dan Ibu Maya segera menyerbu meja makan tersebut. Mereka memakan sisa makanan Alia dengan sangat rakus, mengabaikan rasa malu yang masih tersisa. Rasa lapar telah mengalahkan harga diri mereka. Rian merasa sangat terhina, namun ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di dalam hatinya, benih dendam mulai tumbuh kembali. Ia tidak terima diperlakukan seperti binatang di rumahnya sendiri. Ia mulai memikirkan berbagai cara untuk bisa membalikan keadaan dan merebut kembali semua hartanya dari tangan Alia. Saat Alia sudah berada di kamarnya dan suasana rumah sudah mulai sepi, Rian yang bertugas membersihkan gudang di bagian belakang rumah menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya. Di pojok gudang yang agak gelap terdapat sebuah peti kayu kecil yang tidak terkunci sempurna. Rian mendekati peti itu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada pengawal yang mengawasinya. Saat ia membuka peti tersebut, matanya berbinar melihat tumpukan dokumen-dokumen lama dan sebuah brankas kecil yang tampak sangat penting. Ia mencoba mengutak-atik brankas tersebut dengan sisa tenaga yang ia miliki. Setelah beberapa waktu mencoba, pintu brankas kecil itu terbuka dengan suara dentingan pelan. Di dalamnya, Rian menemukan beberapa dokumen yang berisi catatan transaksi keuangan rahasia milik Alia. Ia juga menemukan sebuah amplop besar yang berisi foto-foto lama dan catatan tentang kecelakaan yang menimpa orang tua Alia. Rian tersenyum sangat licik di tengah kegelapan gudang tersebut. Ia merasa telah menemukan senjata untuk menghancurkan Alia. Ia mengira dokumen-dokumen itu adalah bukti kelemahan bisnis Alia yang bisa ia gunakan untuk mengancam balik istrinya itu. Kamu pikir kamu sudah menang, Alia? Bisik Rian dengan suara yang sangat rendah penuh kebencian. Aku akan menggunakan dokumen ini untuk menjatuhkanmu dan mengambil kembali semua yang seharusnya milikku. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa paling akhir. Rian segera menyembunyikan dokumen-dokumen itu di dalam pakaiannya yang kumal. Ia berencana untuk menghubungi Siska, perempuan simpanannya yang selama ini ia sembunyikan dari siapapun. Siska dikenal memiliki banyak koneksi dengan orang-orang di dunia hitam yang bisa membantunya menjual informasi rahasia tersebut, atau membuat dokumen palsu untuk menggugat kepemilikan aset Alia. Rian merasa harapannya kembali muncul. Ia tidak menyadari bahwa setiap gerakannya di dalam gudang itu sebenarnya sudah terpantau oleh kamera tersembunyi yang sangat kecil yang dipasang oleh Bagas atas perintah Alia. Alia yang memantau dari layar monitor di dalam kamarnya hanya tersenyum dingin melihat tingkah laku Rian. Ia sudah menduga bahwa Rian tidak akan menyerah begitu saja dan akan mencoba mencari cara untuk berkhianat. Dokumen-dokumen yang ditemukan Rian di gudang itu memang sengaja diletakkan di sana sebagai jebakan untuk melihat sejauh mana sifat asli suaminya itu akan bertindak. Alia ingin memastikan bahwa Rian benar-benar orang yang tidak bisa diperbaiki lagi sebelum ia memberikan serangan terakhir yang akan benar-benar mematikan langkah suaminya itu selamanya. Teruslah bermain, Rian. Ucap Alia pelan sambil menatap layar monitor. Semakin kamu mencoba untuk lari dan berkhianat, semakin dalam lubang yang kamu gali untuk dirimu sendiri dan ibumu. Aku akan membiarkanmu merasa menang untuk sementara waktu sebelum aku menjatuhkanmu dari tempat yang paling tinggi. Rian bekerja dengan wajah yang lebih cerah meskipun tubuhnya terasa sangat pegal. Ibu Maya yang melihat perubahan sikap anaknya merasa heran namun tidak berani bertanya banyak karena pengawasan pengawal yang sangat ketat. Rian menunggu saat yang tepat untuk bisa menyelinap keluar atau setidaknya mengirim pesan kepada Siska. Ia merasa rencana pelariannya sudah hampir matang tanpa mengetahui bahwa ia sedang berjalan menuju perangkap yang jauh lebih mengerikan dari sekadar menjadi pelayan di rumah mewah itu. Kehancuran yang sesungguhnya baru saja akan dimulai dan kali ini tidak akan ada lagi jalan kembali bagi mereka berdua.
Alia sudah menyiapkan panggung yang sangat besar untuk mempertontonkan kejahatan masa lalu keluarga Rian di depan umum, dan dokumen yang dicuri Rian justru akan menjadi alat bukti utama yang akan menyeret mereka ke dalam kehancuran. Sinar matahari terasa begitu menyengat kulit ketika Rian terus melanjutkan pekerjaannya membersihkan halaman belakang rumah besar tersebut. Keringat bercucuran membasahi pakaian pelayannya yang sudah kotor dan bau. Meskipun tubuhnya terasa remuk dan kelelahan yang amat sangat mendera otot-ototnya, ada sebuah perasaan menang yang diam-diam mekar di dalam dadanya. Dokumen rahasia yang ia curi dari gudang kini tersimpan rapat di balik lapisan pakaiannya, tersembunyi dengan aman dari pandangan para pengawal berwajah garang yang terus mengawasinya dari kejauhan. Rian merasa bahwa nasib buruknya akan segera berakhir. Ia merasa menjadi pria paling pintar karena berhasil menemukan celah dari penjagaan Alia yang menurutnya sangat ketat. Ia terus menggosok lantai semen itu sambil otaknya berputar cepat memikirkan cara untuk menghubungi Siska. Perempuan simpanannya itu adalah satu-satunya kunci untuk menjual dokumen penting ini kepada pihak pesaing perusahaan Alia. Rian yakin dokumen itu berisi rahasia kelemahan bisnis yang jika jatuh ke tangan yang tepat akan bernilai miliaran rupiah. Cukup untuk membawanya dan ibunya lari jauh dari kehidupan yang penuh kehinaan ini. Kesempatan emas itu akhirnya datang ketika waktu istirahat tiba. Para pengawal memberikan waktu 15 menit bagi Rian dan Ibu Maya untuk duduk di sudut ruang dapur kotor. Salah satu pengawal tampak lengah dan berjalan keluar untuk menerima panggilan telepon. Di sudut meja kayu tua tempat mereka duduk, terdapat sebuah pesawat telepon rumah tangga yang biasanya digunakan untuk panggilan darurat antar pelayan. Rian memastikan keadaan benar-benar aman, menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gerakan cepat. Setelah yakin tidak ada mata yang mengawasi, ia meraih gagang telepon tersebut dengan tangan gemetar dan menekan deretan nomor yang sudah ia hafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung dengan cepat. Terdengar suara lembut dari seberang sana, suara Siska yang seketika membuat Rian merasa lega luar biasa. Dengan suara berbisik yang sangat pelan agar tidak terdengar hingga keluar ruangan, Rian menceritakan semua rencananya. Ia menjelaskan bahwa ia memegang berkas sangat penting milik istrinya dan meminta Siska untuk mencarikan pembeli. Siska di seberang sana terdengar sangat antusias dan berjanji akan menjemput Rian beserta ibunya di pintu gerbang belakang pada tengah malam. Kesepakatan pun terjadi. Setelah meletakkan kembali gagang telepon ke tempat semula, Rian menoleh ke arah Ibu Maya yang sedang memijat kakinya yang bengkak. Ia merangkul bahu ibunya dan berbisik tepat di dekat telinganya. "Ibu, bertahanlah sebentar lagi. Kita akan pergi dari neraka ini. Aku sudah mendapatkan senjata untuk menghancurkan perempuan sombong itu. Kita akan kembali menjadi orang kaya dan tidak akan pernah lagi memakan sisa makanan siapapun." Ibu Maya menatap mata anaknya dengan tatapan penuh harap. Air mata kembali menggenang di pelupuk matanya. Namun, kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia mengangguk dengan semangat, seolah mendapat tambahan tenaga baru untuk bertahan melewati sisa hari ini. Ibu dan anak itu pun saling melempar senyum penuh arti, merasa sangat yakin bahwa rencana pelarian mereka akan berjalan dengan sangat sempurna tanpa hambatan sedikit pun. Mereka kembali bekerja dengan semangat yang berbeda. Pura-pura patuh di depan Alia dan para pengawal sambil menunggu kegelapan malam menyelimuti kediaman tersebut. Waktu berlalu terasa sangat lambat bagi Rian dan Ibu Maya. Malam akhirnya tiba membawa keheningan yang sangat mencekam di seluruh sudut rumah. Suasana rumah sudah sangat sepi. Para pengawal tampaknya sudah beristirahat di pos depan dan lampu kamar Alia sudah padam. Rian dan Ibu Maya mengendap-endap keluar dari kamar pelayan yang pengap. Mereka tidak membawa banyak barang. Hanya sebuah tas kecil berisi beberapa pakaian ganti dan tentu saja dokumen rahasia yang menjadi tiket kebebasan mereka. Rian berjalan di depan. Langkahnya sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara sekecil apapun. Ibu Maya mengikuti tepat di belakangnya, menahan napas setiap kali melewati ruangan yang gelap. Jantung mereka berdegup sangat kencang. Perpaduan antara rasa takut ketahuan dan rasa tidak sabar untuk segera menghirup udara kebebasan. Mereka berhasil melewati dapur, menyusuri lorong panjang yang lembab, dan akhirnya tiba di halaman belakang yang langsung terhubung dengan pintu gerbang keluar. Udara malam terasa sangat dingin menusuk tulang, namun Rian tidak mempedulikannya. Matanya terus menatap tajam ke arah pintu gerbang besi tinggi yang menjulang di depannya.
Di balik gerbang itu, kebebasan dan kekayaan sudah menunggu. Siska pasti sudah menunggunya dengan sebuah kendaraan yang siap membawa mereka lari. Rian meraih tangan ibunya, menuntunnya berjalan lebih cepat melintasi rumput taman yang basah oleh embun. Tangannya yang dingin menyentuh gagang besi pintu gerbang tersebut. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, memastikan tidak ada siapapun yang mengikuti mereka dari dalam rumah. Semuanya tampak aman terkendali. Senyum kemenangan mulai tersungging di bibirnya. Ia memutar kunci gerbang yang ternyata tidak dikunci dari dalam. Dengan perlahan, ia mendorong pintu besi berat itu hingga terbuka sedikit, cukup untuk dilewati oleh satu orang. Rian melangkah keluar diikuti oleh Ibu Maya yang bernapas sangat lega. Namun belum sempat mereka melangkah lebih jauh dari ambang pintu gerbang, tiba-tiba sebuah suara tepuk tangan pelan bergema memecah kesunyian malam. Suara tepuk tangan itu terdengar sangat meremehkan dan seketika membuat darah di tubuh Rian membeku. Detik berikutnya, seluruh lampu sorot taman yang berdaya terang tinggi menyala secara serentak menyorot langsung ke arah wajah Rian dan Ibu Maya. Cahaya yang sangat menyilaukan itu membuat mereka berdua refleks menutup mata dengan kedua tangan. Mereka terkejut bukan main. Langkah kaki mereka langsung terhenti seketika. Kepanikan luar biasa melanda perasaan mereka. Saat mata mereka perlahan-lahan mulai terbiasa dengan cahaya terang benderang tersebut, mereka melihat pemandangan yang membuat jantung mereka seakan-akan berhenti berdetak. Di depannya hanya berjarak beberapa langkah saja, berdirilah Alia. Wanita berkerudung itu berdiri dengan postur yang sangat anggun, menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan menatap mereka berdua dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin bagaikan bongkahan es. Di belakang Alia, berdiri Bagas beserta belasan pengawal berbadan tegap yang memblokir seluruh jalan keluar. Namun yang membuat Rian benar-benar kehilangan akal sehatnya adalah pemandangan di dekat kaki Alia. Di sana di atas tanah yang dingin tampak seorang wanita yang sedang berlutut dengan kepala menunduk. Tangan wanita itu diikat ke belakang dan tubuhnya terlihat gemetar. Saat wanita itu perlahan mengangkat wajahnya yang pucat pasi, Rian terkesiap hebat. Napasnya tercekat di tenggorokan. Wanita yang berlutut tidak berdaya itu adalah Siska, perempuan simpanan yang baru saja ia hubungi tadi di telepon. Orang yang ia harapkan akan menjadi penyelamatnya. Rian mundur satu langkah. Kakinya tiba-tiba terasa lemas tak bertulang. Ia menatap Siska dan Alia secara bergantian dengan mulut menganga lebar. Sama sekali tidak bisa mempercayai penglihatannya sendiri. Ibu Maya yang berada di sebelahnya langsung mencengkeram lengan Rian dengan sangat kuat. Kuku-kukunya menancap menembus pakaian anaknya karena ketakutan yang teramat sangat. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak. Namun tidak ada satupun suara yang keluar. Rencana pelarian yang mereka susun dengan sangat rapi dan penuh harapan kini hancur lebur berserakan di depan mata mereka sendiri. Alia melangkah maju satu tindak. Senyum miring yang sangat merendahkan menghiasi bibirnya. Ia menatap wajah suaminya yang kini terlihat seperti pencuri murahan yang tertangkap basah oleh pemilik rumah. Mau pergi kemana malam-malam begini, Mas Rian? Apakah kamar pelayan yang aku sediakan kurang nyaman untuk kalian tempati? Atau kalian sedang terburu-buru ingin menjual tumpukan kertas sampah yang kamu curi dari gudangku kepada pembeli fiktif ini? Ucap Alia dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung ancaman yang sangat mematikan. Di bawah sorotan lampu yang sangat terang, Rian menyadari bahwa ia tidak pernah selangkah pun mendahului istrinya. Ia hanya pion kecil yang sedang dipermainkan di atas papan catur yang sepenuhnya dikuasai oleh Alia. Pintu keluar yang ia kira terbuka lebar hanyalah sebuah ilusi semata dan kini ia benar-benar terjebak tanpa jalan keluar sedikit pun. Keheningan yang mencekam menyelimuti halaman belakang rumah tersebut. Hanya terdengar suara embusan angin malam yang menyapu dedaunan. Rian masih mematung di tempatnya berdiri. Matanya terpaku pada sosok Siska yang bersimpuh di tanah. Pikirannya buntu, berusaha keras merangkai kepingan-kepingan kejadian ini menjadi sesuatu yang masuk akal. Bagaimana mungkin Siska, perempuan yang selalu mendengarkan keluh kesahnya dan berjanji akan membantunya kini justru tertangkap dan berada di pihak musuh? Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa henti. Rian menelan ludah yang terasa bagaikan pasir di kerongkongannya. Ia memaksakan diri untuk berbicara meskipun suaranya terdengar sangat parau dan bergetar hebat. Siska, apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa bersama dia?
Bukankah kita sudah sepakat kamu akan menjemputku dengan kendaraan agar kita bisa kabur membawa dokumen ini? Tanya Rian dengan nada penuh keputusasaan, masih menaruh sedikit harapan bahwa ini semua hanyalah sebuah kesalahpahaman belaka. Mendengar pertanyaan bodoh itu, Alia tertawa pelan. Tawanya terdengar sangat elegan, namun terasa sangat menusuk telinga. Ia menatap Siska dan memberikan anggukan kecil, memberikan isyarat agar perempuan itu berbicara. Siska perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menatap Rian dengan tatapan yang sangat datar. Tidak ada lagi kilau cinta buatan atau perhatian manis seperti yang selalu ia tunjukkan selama ini. Maafkan aku, Rian, ucap Siska dengan suara yang sangat tenang, sama sekali berbeda dengan nada bicaranya tadi di telepon. Aku tidak pernah berniat menjemputmu untuk kabur. Semuanya hanya sandiwara. Pekerjaanku sejak awal adalah memantaumu dan melaporkan setiap pergerakanmu sekecil apapun itu kepada Nona Alia. Beliau adalah atasanku jauh sebelum kamu mengenalku. Beliau yang membayarku untuk masuk ke dalam hidupmu, menjadi simpananmu, dan mencari tahu semua kebusukan yang kamu sembunyikan dari publik. Jadi kesepakatan kita tadi tidak pernah benar-benar ada. Pernyataan Siska menghantam dada Rian bagaikan godam besi berukuran raksasa. Kakinya benar-benar kehilangan kekuatan hingga ia jatuh berlutut di atas rerumputan basah. Ia meremas kepalanya sendiri dengan kedua tangan, merasa seperti orang bodoh yang telah dipermainkan sejak awal. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu berbohong. Kamu bilang kamu menyayangiku. Kamu bilang kita akan kaya raya bersama-sama. Teriak Rian histeris. Ia menolak menerima kenyataan bahwa satu-satunya orang yang ia percayai ternyata adalah duri yang ditanam oleh istrinya sendiri. Alia melangkah mendekati Rian yang sedang meraung di tanah. Ia berdiri menjulang di hadapan pria yang kini tampak sangat menyedihkan itu. Sayang sekali, Mas Rian. Semua yang kamu bangun hanyalah kebohongan. Jadi wajar jika kamu juga dihancurkan oleh kebohongan. Kamu begitu mudah tertipu oleh wajah cantik dan kata-kata manis. Dan mengenai dokumen yang kamu sembunyikan di balik pakaianmu itu. Alia menunjuk ke arah dada Rian dengan dagunya. Silakan kamu buka dan baca dengan teliti di bawah cahaya lampu ini. Bacalah apa isi sebenarnya dari berkas yang kamu anggap sangat berharga itu. Dengan tangan yang masih gemetar tak terkendali, Rian merogoh balik bajunya dan mengeluarkan map tebal yang ia curi. Ia membuka lembaran-lembaran kertas di dalamnya. Matanya menyusuri tulisan-tulisan tersebut dan seketika wajahnya berubah menjadi semakin pucat pasi. Tidak ada data keuangan penting, tidak ada rahasia perusahaan, dan tidak ada kelemahan bisnis apapun. Kertas-kertas itu hanyalah salinan laporan pengeluaran rumah tangga biasa dan beberapa lembar kertas kosong yang dicetak secara sembarangan. Brankas itu sengaja diisi dengan sampah untuk memancing sifat serakahnya. Rian merasa dipermalukan hingga ke dasar jurang yang paling dalam. Dokumen itu adalah pancingan dan kamu menelannya bulat-bulat lengkap dengan kailnya. Ucap Alia dengan nada sangat dingin. Kamu tidak hanya seorang pengkhianat dan suami yang buruk, tapi sekarang kamu resmi berstatus sebagai pencuri. Kamera pemantau di gudang merekam dengan sangat jelas saat kamu merusak brankas dan mengambil barang yang bukan milikmu. Rencana pencurian rahasia dagang ini sudah cukup untuk membuatmu membusuk di penjara selama bertahun-tahun lamanya. Rian menangis sejadi-jadinya. Ia memeluk kaki Alia erat-erat, membuang seluruh sisa harga dirinya yang tersisa. Alia, tolong lepaskan aku. Aku mengaku salah. Aku memang bodoh. Tolong jangan serahkan aku ke pihak berwenang. Aku janji akan menjadi pelayanmu seumur hidupku asal kamu tidak memenjarakanku. Ampuni aku, Alia. Isak Rian dengan sangat memilukan. Alia tidak sedikit pun tersentuh oleh tangisan suaminya. Ia menendang pelantangan Rian hingga pelukannya terlepas. Aku tidak butuh pelayan pengkhianat sepertimu, desis Alia tajam. Namun hukuman tidak berhenti sampai di situ saja. Alia memalingkan wajahnya dari Rian dan kini mengarahkan pandangannya pada sosok lain yang sejak tadi hanya berdiri mematung dalam ketakutan. Tatapan Alia beralih menembus kegelapan, mengunci sosok Ibu Maya yang tubuhnya bergetar hebat bagaikan daun tertiup angin badai. Wanita tua itu menyadari bahwa sorotan kini tertuju padanya. Ia mencoba mundur selangkah,
Namun dua orang pengawal berbadan besar segera mencegahnya dan memaksanya untuk tetap berdiri di tempat. Alia berjalan perlahan. Langkah kakinya terdengar begitu mantap menyusuri rerumputan mendekati mertuanya tersebut. Pencurian ini sebenarnya belum seberapa. Ibu Maya. Ini hanyalah masalah kecil yang bisa diselesaikan di pengadilan biasa. Tapi ada masalah yang jauh lebih besar yang belum kita selesaikan. Suara Alia mendadak berubah menjadi sangat rendah. Bergetar menahan amarah yang telah ia pendam. Ibu Maya menelan ludah dengan susah payah. Wajahnya dipenuhi keringat dingin. "Ma, masalah apa maksudmu? Kami sudah kehilangan segalanya. Alia, apa lagi yang kamu inginkan dari perempuan tua sepertiku?" Ucap Ibu Maya dengan suara serak yang memelas. Alia berdiri tepat di depan Ibu Maya, menatap lurus ke dalam bola mata wanita tua itu. "Kehilangan harta kalian sama sekali belum cukup untuk menebus apa yang kalian ambil dariku. Mari kita lupakan sejenak masalah dokumen curian ini. Mari kita bahas sesuatu yang terjadi jauh sebelum kamu menjadi orang kaya yang sombong. Mari kita bahas secara mendetail mengenai apa yang sebenarnya kamu lakukan pada sistem pengereman kendaraan milik mendiang ayahku." Mendengar kalimat tersebut, mata Ibu Maya membelalak lebar. Bola matanya nyaris keluar dari kelopaknya. Wajahnya yang tadinya pucat kini berubah menjadi putih seputih kertas kosong. Napasnya terhenti seketika dan seluruh persendian tubuhnya terasa lepas. Rahasia paling kelam yang ia simpan sangat rapat. Rahasia berdarah yang menjadi pondasi awal seluruh kekayaannya kini diucapkan dengan sangat jelas oleh perempuan berhijab yang berdiri di depannya. Ibu Maya baru menyadari bahwa perempuan yang ia paksa menjadi pelayan tersebut bukanlah orang asing, melainkan orang yang datang untuk menagih atas dosa masa lalunya. Udara dingin yang berembus menyapu dedaunan seolah ikut membeku mendengar pertanyaan mematikan yang baru saja dilontarkan oleh Alia. Ibu Maya berdiri mematung dengan mulut sedikit terbuka. Napasnya seakan terhenti di pangkal tenggorokan. Jantung wanita tua itu berdegup sangat kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan keras bagaikan genderang perang yang bertalu-talu. Pandangannya tidak bisa lepas dari wajah dingin wanita berhijab yang berdiri kokoh di hadapannya. Rahasia kelam yang telah ia kubur dalam-dalam, kejahatan sempurna yang selama ini ia yakini tidak akan pernah terungkap oleh siapapun, tiba-tiba saja dibangkitkan kembali tepat di depan matanya. Rian yang masih bersimpuh di atas tanah menoleh ke arah ibunya dengan tatapan bingung dan tidak mengerti. Pikiran Rian masih sangat kacau akibat pengkhianatan Siska dan kegagalannya melarikan diri, sehingga ia tidak bisa mencerna dengan baik apa maksud dari ucapan istrinya tersebut. Rian mencoba menelaah setiap kata yang keluar dari mulut Alia, namun otaknya menolak untuk memikirkan kemungkinan terburuk bahwa ibu kandungnya sendiri adalah seorang pelaku kejahatan berdarah dingin. Alia melangkah pelan memutari tubuh Ibu Maya dengan gaya yang sangat mengintimidasi. Setiap ketukan langkah sepatunya di atas jalan setapak taman itu terdengar seperti perhitungan mundur menuju akhir dari kehidupan mewah keluarga tersebut. Alia menarik napas panjang, menghirup udara malam dalam-dalam untuk menenangkan gemuruh di dadanya sendiri yang kembali teringat pada masa lalu yang sangat menyakitkan. Kalian berdua terlalu sibuk menikmati tumpukan harta dan kekayaan hingga kalian lupa dari mana semua kemewahan ini berasal. Ucap Alia dengan suara yang sangat rendah dan penuh dengan tekanan emosi. Kalian selalu membusungkan dada dan memamerkan kesuksesan perusahaan kalian ke semua orang. Kalian mengaku sebagai pengusaha pekerja keras yang merintis semuanya dari bawah. Namun kebenarannya sangat jauh dari dongeng indah yang selalu kalian ceritakan. Semua yang kalian miliki hari ini, setiap keping uang yang kalian belanjakan untuk kesenangan kalian adalah hasil dari darah dan air mata keluargaku. Ibu Maya mencoba menelan ludah, namun kerongkongannya terasa sangat kering seperti padang pasir. Ia memaksakan diri untuk membuka suara meskipun seluruh persendiannya gemetar hebat. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Alia, kamu pasti sudah salah paham atau mendengar cerita yang tidak benar dari orang yang membenciku. Ayahmu memang rekan bisnisku dulu dan kecelakaan yang menimpanya adalah murni musibah lalu lintas biasa. Pihak kepolisian sudah menutup kasus itu tanpa ada satupun tersangka. Kamu tidak bisa menuduhku sembarangan tanpa bukti. Aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik jika kamu terus menyebarkan fitnah keji ini. Ucap Ibu Maya dengan nada suara bergetar yang terdengar sangat dipaksakan,
mencoba membangun kembali benteng pertahanannya yang sebenarnya sudah runtuh berkeping-keping. Mendengar sangkalan yang begitu menyedihkan itu, Alia berhenti melangkah dan berdiri tepat di hadapan Ibu Maya. Tatapan mata Alia berubah menjadi sangat tajam, menembus langsung ke dalam kebohongan yang tersimpan di balik wajah keriput mertuanya. Musibah lalu lintas biasa? Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku menghabiskan seluruh masa mudaku untuk mengumpulkan setiap keping bukti yang berserakan, mencari setiap orang yang terlibat dalam kejahatanmu, dan menyusun semua kepingan teka-teki itu hingga menjadi sebuah gambaran yang sangat jelas. Desis Alia dengan kemarahan yang tertahan. Ayahku adalah pria yang terlalu baik. Beliau sangat percaya padamu dan menganggapmu sebagai sahabat sekaligus rekan kerja yang bisa diandalkan. Beliau membagikan semua ide cemerlangnya untuk membesarkan perusahaan bersama-sama. Tapi apa balasanmu? Kamu diliputi oleh keserakahan yang membutakan mata hatimu. Kamu ingin menguasai seluruh perusahaan dan menyingkirkan ayahku karena beliau menolak melakukan praktik bisnis kotor yang kamu usulkan. Rian menatap ibunya dengan mulut menganga. Ia mulai menyadari bahwa cerita yang selama ini ia dengar dari ibunya tentang sejarah perusahaan keluarga mereka adalah sebuah kebohongan besar. Ibu, apa yang dia katakan itu benar? Tolong katakan padaku kalau perempuan ini hanya berbohong. Mohon Rian dengan suara serak, berharap ibunya akan membantah tuduhan itu dengan tegas. Namun, Ibu Maya tidak berani menatap mata putranya sendiri. Wanita itu hanya bisa menunduk sambil terus meremas ujung pakaiannya dengan sangat kuat. Alia melanjutkan penjelasannya dengan suara yang semakin keras dan menggema di halaman belakang tersebut. Kamu menyewa seorang montir bayaran untuk memotong sebagian kabel sistem pengereman pada kendaraan milik ayahku tepat sebelum beliau dan ibuku berangkat untuk menghadiri pertemuan penting di luar kota. Kamu mengatur semuanya sedemikian rupa agar kerusakan itu terlihat seperti keausan mesin biasa. Dan ketika kendaraan mereka melewati jalanan menurun yang sangat curam, rem itu sama sekali tidak berfungsi. Kendaraan mereka lepas kendali dan terguling masuk ke dalam jurang yang sangat dalam. Suara Alia mulai bergetar. Air mata kesedihan menggenang di pelupuk matanya. Namun ia menolak untuk membiarkannya jatuh. Aku kehilangan kedua orang tuaku di hari yang sama di usia yang sangat belia. Dunia yang selama ini menjadi tempatku berlindung hancur lebur dalam hitungan detik akibat keserakahanmu. Sementara kamu dengan sangat tidak tahu malu mengambil alih seluruh kendali perusahaan saat keluargaku sedang berduka, memanipulasi dokumen kepemilikan, dan menyingkirkan semua kerabat ayahku. Ibu Maya menggeleng-gelengkan kepalanya dengan cepat. Kepanikannya sudah mencapai titik puncak. Tidak, itu tidak benar. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Montir itu sudah menghilang sejak lama. Kamu tidak mungkin bisa membuktikan tuduhan gila ini, teriak Ibu Maya histeris, tanpa sadar bahwa sangkalannya justru membenarkan keberadaan montir bayaran tersebut. Alia tersenyum sangat sinis mendengar teriakan panik itu. Kamu memang berhasil membungkam mulut montir itu dengan sejumlah uang yang sangat besar agar dia melarikan diri jauh keluar pulau. Kamu pikir uangmu bisa membeli kebungkaman selamanya? Tapi kamu salah perhitungan. Montir itu selalu dihantui rasa bersalah. Dan ketika anak perempuannya sakit parah tanpa biaya pengobatan, Bagas berhasil menemukannya. Kami memberikan bantuan yang dia butuhkan dan sebagai gantinya dia memberikan sebuah pengakuan lengkap secara tertulis dan terekam jelas. Dia menyerahkan seluruh bukti transaksi perbankan saat kamu mentransfer uang tutup mulut itu kepadanya, lengkap dengan rekaman suara pembicaraan kalian saat merencanakan pembunuhan tersebut. Kalimat terakhir Alia benar-benar menghancurkan sisa-sisa kewarasan Ibu Maya. Wanita tua itu menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Semua kejahatannya telah terbongkar dengan bukti yang sangat telak dan tidak bisa dibantah lagi. Segala kebohongan yang ia tutupi dengan harta dan kekuasaan kini terkelupas habis, menyisakan kenyataan bahwa ia adalah seorang penjahat keji. Tatapan mata Ibu Maya tiba-tiba berubah menjadi kosong. Namun sedetik kemudian berubah menjadi tatapan penuh dengan kebencian dan kegilaan yang memuncak. Akal sehatnya benar-benar terputus. Ia tidak rela jika harus kehilangan kebebasannya dan membusuk di dalam penjara setelah semua usaha kerasnya untuk menjadi orang kaya raya.